Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aku baru mau syuting guys, dibikin nangis sama yang aku hari ini. Amin ya Allah, amin. Allahu Akbar. Susah ya kalau orang gampang nangis nih. Susah. Jadi ada salah satu doayang yang beliau akan pergi. Ini beliau mau berangkat, mau pulang artinya. Beliau mau beranjak untuk pergi, tapi tadi beliau bilang, doaku buat kamu sama orang-orang yang tulus doain Nusantara katanya, yang semoga kalian mendapatkan karahayon, artinya kemuliaan, keanugerahan. Jadi doanya kurang lebih seperti itu. Jadi ya apa yang dicari sama manusia teman-teman selain tenang, bukan kemuliaan dalam tanda kutip harta atau uang ya, tapi dengan dihadiahkan doa seperti itu, kayak ada sebuah rasa yang membanggakan di diri kita, karena ya nggak tahu ya kontribusi kita dihitung apa sama Allah, tapi ada orang tua yang istilahnya, ada orang tua minta bantuan kita, sudah kita bantu, orang tuanya bilang terima kasih, kemudian mendoakan kita, tuh rasanya kayak yang alhamdulillah, saya aminkan. Mudah-mudahan jenengan-jenengan yang ikhlas dan juga tulus lahir batin untuk berderma untuk Nusantara, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang akan menerima karahayon dan juga keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Yuk geser yuk. Yuk geser yuk. Ayo semangat yuk, bisa yuk. Baru opening terus. Karena bahasa hari ini tuh agak ngeri teman-teman, bawa sandang pangan, banyak orang sengsara, banyak orang yang menderita karena musibah gitu loh, Re. Aku ki wonge nganu. Aku bukan Tuhan ya, aku bukan orang baik juga, tapi kalau emang usahaku bisa ngebantu itu kan gak ada salahnya. Jadi tuh kayak ngerasa yang, ya kapan lagi kita jadi manfaat buat orang lain, meskipun lewat sedekah, lewat doa istilahnya gitu. Jadi kayak yang, ya udahlah, kebanggaan diri sendiri. Ya Allah, sudah yuk. Oke. Baru opening.
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Maaf, saya orangnya emang cengeng. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Yang mau dan juga yang berkenan buat subscribe, silahkan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang mau nyawer, yang mau absen-absen silahkan, tapi saya minta maaf nggak bisa balas satu-satu. Pokoknya terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk supportnya ya. Yang berkenan-berkenan saja. Di awal video sudah ada video disclaimer ya teman-teman. Jadi kalian harusnya paham dengan apa yang aku sampaikan, bahwa aku nggak pernah membenarkan, aku tidak pernah mengiyakan bahwa apa yang aku sampaikan itu pasti terjadi. Jadi silahkan diukur sendiri, suka ditonton, tidak suka, silahkan di skip saja. Seperti itu nggih. Apabila ada yang sakit sekarang, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah juga semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, secara rumah tangga, usaha, dan lain sebagainya, saya doakan semoga semuanya segera membaik sesuai dengan harapan yang jenengan pastinya, amin. Dan tentunya juga yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga saya doakan semoga hutang intang lunas sesuai dengan harapan kita dan atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan bahas terkait dengan gempa beruntun yang terjadi kemarin di beberapa wilayah, terjadi dalam satu hari ya teman-teman. Kemarin terjadi di tanggal 22 April 2025. Di mana saja saya sudah siapkan link beritanya dan tadi sudah saya buka, ternyata panjang sekali. Nanti kita akan bahas secara detail ya, kira-kira di mana, berapa magnitudo, dan kalau kita lihat dari tanggal terjadinya, apakah ada yang menarik karena satu di antara beberapa kejadian gempa beruntun yang terjadi kemarin, ada satu angka unik di mana jamnya itu di angka 17:17, atau jam 17:17, 17 detik, 17 belakangnya pokoknya. Nanti Mas Tulus akan bahas itu karena saya lumayan tertarik dengan itu ya. Nanti kita akan baca dengan angkanya, kira-kira ada intuisi apa di balik ini. Sebelumnya teman-teman, saya sedikit menginfokan saja, insya Allah kalau emang Allah berikan izin, nanti di sedekah nasi box kita hari ini atau di hari Jumat besok, saya insya Allah akan siapkan sesajen. Artinya ada ubur rampe, bukan ubur rampe, ada cok bakal di situ. Nanti ada pisang, kelapa, pokoknya semuanya makanan. Kalau saya maaf tidak pakai kembang, tidak pakai dupa, tidak pakai menyan. Mohon maaf ya kalau Mas Tulus tidak menggunakan itu, tapi semuanya sesuatu yang bisa dimakan, termasuk dengan janur. Biasanya yang tidak bisa dimakan hanya janur, tapi janur bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus untuk membuat ketupat. Jadi semuanya Mas Tulus akan sekaligus besok untuk membantu dalam tanda kutip, semoga ini bisa berpartisipasi dalam ruatan yang sedang dilakukan oleh Nusantara, oleh leluhur kita. Jadi besok insya Allah mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki, atau teman-teman juga mau membantu nanti bisa di DM ke saya ya, nanti untuk bikin ingkung, jajan pasar segala macam, kalau pendem dan segala macamnya. Nanti kita akan rembuk nanti, mudah-mudahan doanya teman-teman. Alhamdulillah sedekah nasi box sudah cukup, bahkan lebih alhamdulillah, dan bisa kita selenggarakan, sudah pasti terlaksana. Cuma saya masih open donasi lagi, kalau masih ada yang mau silahkan sampai hari Jumat nanti Mas Tulus open kalau misalnya mau ikutan. Nah kalau ada lebih, tadi pagi ada dari hamba Allah orang baik yang juga berpartisipasi untuk beli sesajen, ketan dan seterusnya, tapi sepertinya sedikit lagi, kita masih butuh sedikit lagi untuk mencukupi itu. Kalau misalnya masih ada yang mau berkenan silahkan, saya akan kumpulkan, sisanya nanti kalau lebih kita bisa larikan ke untuk sesaji dan seterusnya. Awalnya cuma buat sedekah bumi atau bantu sedekah atau ngeruat bumi, tapi ternyata anak-anak Bajang juga ngambek, jadi harus ada jajan pasar, nanti juga ada jajan-jajan anak-anak juga yang aku sediakan sekaligus. Jadi teman-teman yang mungkin
kemarin belum bisa ikut among-among untuk bayi bajangnya, boleh nanti kita bareng-bareng aja sekalian saya rangkum jadi ada 3 hajat besok. Sedekah nasi box, sedekah bumi, sama bikin among-among tapi secara dalam tanda kutip dengan ala kadarnya, tidak seperti pada biasanya. Semoga ini salah satu usaha saya yang membantu, dimana tadi Eyang bilang, Eyang tidak memastikan ya, tapi Eyang bilang mudah-mudahan kalian yang mau dengan ikhlas dan tulus membantu akan mendapatkan kanugrahan, akan mendapatkan karahayu. Rahayu lah artinya sesuatu yang baik yang akan menyertai kita. Amin. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi membantu. Hajo nangis nih tulus. Kesel deh nangis. Yang sudah bantu tanpa terkecuali, untuk hamba-hamba Allah yang sudah berpartisipasi, nasibok bisa terlaksana, amin, alhamdulillah, lewat doanya teman-teman sama bantuan tangan teman-teman. Jadi yang masih mau berpartisipasi masih ditunggu, silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI, transfernya minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman ke rekening yang di kolom deskripsi. Nggih, teman-teman yang sudah berpartisipasi matur nuwun, mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan usaha, umur, dan apapun Allah berkahi. Amin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Ke teman-teman yang pesan minyak bidara, stoknya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya masih ada 3 pieces ya, masih ada 3 buah lagi. Kalian yang mau ikutan, masih mau berpartisipasi untuk sedekah, bukan sedekah. Aku fokusku berkurang teman-teman, karena aku nahan air mata. Ya, yang mau pesan minyak bidara, kalian bisa DM ya ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Terima kasih. Stok hanya tinggal 3 pieces ya orang baik, jadi kalau sudah lebih dari situ, saya tidak bisa kirim atau tidak bisa membantu, mungkin ada lagi di bulan Mei nanti ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah melimpah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat, nggih. Amin. Sebentar. Tak bacakan berita yang terjadi kemarin ya. Ada 5 kali gempa yang getarkan Indonesia kemarin di tanggal 22 April 2025. Tepat setelah Mas Tulus punya firasat oleng. Dan Eyang bilangnya semoga terjadinya di luar negeri atau di negara Londo istilahnya gitu ya. Sejumlah wilayah di bumi pertiwi kembali digetarkan lindu atau gempa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 hingga pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat ya. 5 kali gempa tersebut menggetarkan di Indonesia berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BMKG. Gempa pertama dimulai pada pukul 2:52 sampai dimulai di wilayah Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah di jam 2:52 sampai di pukul 20 malam ya. Kemudian lindu yang terjadi, pusat gempa untuk yang pertama kali terjadi di darat dan juga 47 km barat Laut Sigi. Tentunya kekuatannya tidak besar, tapi sekali lagi karena di gempa darat juga cukup membahayakan lah. Membahayakan ya. Aku masih ke bawah baper, sedih loh guys. Angel ya, gampang nangis sih ngapain. Bingung kadang-kadang aku tuh. Pengen kayak nyari obat. Ada nggak sih obat generik yang bisa nahan kita biar nggak nangis? Lindu yang pertama terjadi memiliki kekuatan 2,7 ya, kedalaman 8 km. Epicenternya gempa berada pada koordinat 98 dan berada di Pulau Sigi. Kemudian di pagi hari yang sama maksudnya, di jam berikutnya, pada pagi hari pukul 9:13 waktu Indonesia bagian Barat, gempa membuat wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bergetar. Pusat lindu berada di darat 22 km tenggara Sumbawa dan gempa dirasakan dengan kekuatan magnitudo di 2,5 ya.
Kemudian di siang hari di jam 14 lewat 1 atau jam 2 sore terjadi lagi gempa yang berada di wilayah Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan lindu tersebut berkekuatan 3,4 magnitudo ya. Yang pertama Sulawesi, yang kedua di Nusa Tenggara Barat, yang kedua masih kembali terjadi di Sulawesi kembali ya dengan 3,4. Kemudian gempa berikutnya di sore hari pada pukul 17:14, lindu membuat wilayah Kabupaten Sukabumi sampai ke Cianjur juga mengalami getaran di kekuatan 5,6 magnitudo di kedalaman 10 km ya. Dan gempa tersebut bisa terasa hingga Citeko, Cisarua, Kota Bandung, dan juga Pelabuhan Ratu, bahkan sampai Cianjur ya. Lalu di Cianjur, Sukabumi, Cilodong, dan juga Cidadap, dan juga berpusatnya berada di 174 km tenggara Kabupaten Sukabumi. Tak begitu lama dari gempa yang terjadi di Sukabumi, ada pada pukul 17:17 waktu Indonesia bagian Barat, gempa bumi kembali menggetarkan wilayah Pulau Karatung, Provinsi Sulawesi Utara lagi, dan lindu dirasakan di kekuatan 6,6 magnitudo di kedalaman 107 km ya. Gempa tersebut kemudian ditutup. Baik, gempa yang saya sampaikan di sini teman-teman berada di beberapa wilayah ya. Kemudian ada di tadi yang pertama di wilayah Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Barat, kemudian Sukabumi, kembali lagi ke Sulawesi ya. Lumayan teman-teman ya. Tapi untuk beberapa data gempa yang terjadi sampai di malam hari, Mas Tulus nggak bisa bacakan selanjutnya, tetapi artinya memang ini perlu kewaspadaan terkait dengan gempa tersebut ya. Dan artinya teman-teman, mohon maaf, di sini saya nggak akan fokus ke gempanya, saya nggak akan fokus ke berita gempanya, tapi saya lumayan tertarik dengan gempa dengan kekuatan 6,6 tadi, 5,6 di Sukabumi, dan juga 6,6 yang terjadi pada pukul 17:17. Menurut saya itu angka atau tanggal yang menarik ya. Dan di pukul 17:17 tersebut terjadi di wilayah Pulau Karatung, Provinsi Sulawesi Utara. Kekuatannya 6,6 sih, tapi alhamdulillah semua gempa yang terjadi kemarin, 5 gempa yang terjadi di tanggal 22, semuanya tidak berpotensi tsunami. Nah, baik, sekarang agak lumayan menarik bagi pandangan mata saya ketika terjadi di jam 17:17 Semuanya bertepatan dengan angka yang cukup menarik. Itu yang paling menarik saya, kenapa tiba-tiba aku pengen bahas video ataupun hal viral tersebut saya guys, setelah ekaring guys. Nangis saya kerjaannya. Aku yang gumun ya. Oke, 17171717. Kalau kalian berkali-kali mengingat apa yang saya sampaikan, kalian pasti akan tahu bahwa 17 kalau diartikan sebagai kata-kata ya. 1 dan 7 digambarkan sebagai kata-kata, artinya apa? 17 adalah peringatan yang disampaikan kepada kita, yang disampaikan oleh alam atau oleh tanah. Sebetulnya ada penyampaian yang disampaikan oleh alam kepada kita, oleh elemen tanah kepada kita. Ada tujuannya, ada maksudnya. Artinya angka 17 di sini, kalau jenengan tanya, Mas Tulus, angka 17 di gempa yang ada di 6,6 magnitudo apakah bagus? Jawaban saya bukan pertanda baik. Aku jujur ya, kalau soal wilayah Sulawesi itu aku nggak tahu apakah memang di sana tuh ada pertambangan, perkebunan yang artinya menyalahi aturan, atau mungkin ada galian-galian tanah yang artinya tidak seharusnya atau seperti apa. Aku kurang tahu soal info itu. Tetapi di sini khususnya kalau kita baca dari tanggal 22 ya teman-teman ya, buruknya ada, baiknya ada. Tetapi kalau saya gambarkan dari angka 17 dan juga 6,6, ini berkutat
masing-masing di wilayah yang sama, dan artinya memang menegur atau teguran atau peringatan tadi untuk wilayah yang sama. Apakah di Sulawesi sedang ada penjajahan tanah? Apakah ada mafia tanah? Apakah ada pemanfaatan alam yang tidak sesuai? Apakah ada eksploit tanah di sana yang berlebihan, yang hanya untuk menguntungkan tapi tidak memikirkan rakyat kecil? Apakah ada kerusakan-kerusakan parah di Sulawesi yang sudah keterlaluan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Keterbatasan info, saya tidak tahu soal wilayah Sulawesi apakah memang ada hal-hal seperti itu. Kalau Kalimantan kan kita sudah tahu ya, ada tambang, ada ini, ada itu. Kalau Sulawesi saya masih awam soal itu. Kalau yang tahu tulis di kolom komentar. Kenapa seperti itu Mas Tulus sampaikan? Karena peringatan ini jujur hanya berputar di titik yang sama, alias peringatannya untuk Sulawesi itu sendiri. Stop atau bahaya. Kenapa? Bukan hanya 1,7-nya saja. 6,6 di sini adalah lambang gaib atau simbol gaib atau simbol halus atau simbol yang disampaikan oleh leluhur yang artinya juga bisa menjadi lambang peringatan bagi kita. Artinya untuk wilayah Sulawesi itu sendiri, semua kayak kalau penggambaran, sorry ya, ini hanya penggambaran saja ya. Saya tidak membenarkan apa yang aku sampaikan, tapi di sini hanya penggambaranku sebagai penghitung angka. Ya, saya tidak membenarkan juga, tapi saya coba menghitung angkanya. Kalau digambarkan, dibacakan seperti apa, kayak orang tua yang sudah ngomelin anaknya, tapi anaknya udah bandel banget, udah nggak bisa dinasihatin sama orang tua. Artinya bahkan sampai negara yang campur tangan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak wilayah yang sudah diperingatkan berkali-kali, sudah dihadiahkan sesuatu berkali-kali, udah capek ngomong, sampai-sampai tuh kayak yang, ya udahlah biar Allah aja yang bekerja, biar tangan Allah yang bekerja gitu loh. Seakan-akan tuh daerah udah nggak bisa menanggulangi, yang menanggulangi sudah negara. Istilahnya kadar peringatannya sudah lumayan keras. Kayak orang tua yang udah nasihatin anaknya udah nggak bisa dinasihatin. Ya udah berarti tangan Allah yang bekerja, ngasih karma ke anak itu supaya anak itu ngerti. Maaf, itu penggambarannya seperti itu. Jadi ya aku berharap ini bukan menjadi satu pertanda yang kurang baik bagi kita. Cuman sorry, dari intuisi yang aku baca, pengulangan atau angka 22 di sini masih sangat kuat ya. Rule pengulangannya ini masih akan berkelanjutan. Sehingga kalau kalian gambarkan ini akan mengecil atau menanjak, yes, ini akan standar, akan sama dengan posisinya. Bahkan kalau ada kenaikan sepertinya tidak akan besar atau tidak akan banyak. Jadi standarnya juga akan sama, pengulangannya juga akan sama. Jadi kemungkinan wilayah yang sama juga perlu diwaspadai akan ada gempa susulan berikutnya. Skalanya bisa naik sedikit, kemudian skalanya bisa sama dengan yang sekarang, jadi bisa 6,6. Lalu, apakah ini buat wilayah Sulawesi saja? Peringatan terkuat memang untuk wilayah Sulawesi sendiri. Tetapi, artinya di sini saya juga melihat ada intuisi yang meluas, tetapi akan putus. Artinya, memang betul-betul yang saya waspadai atau yang saya peringatkan adalah wilayah Sulawesi sendiri. Dekat dengan Sulawesi kah? Dekat dengan sana kah? Dengan sini kah? Negara sana, negara sini? Silahkan cari tahu, aku kurang tahu. Tapi memang intuisinya mengarah ke Pulau Sulawesi sendiri. Artinya memang ada yang harus diperbaiki. Dan kita mungkin tidak akan terdampak mungkin, tapi kalau sudah yang dekat-dekat dengan Sulawesi sepertinya harus waspada. Kalau yang jauh-jauh sepertinya kita akan bilang insya Allah aman. Kalau dari hitungan angka. Sekali lagi ini peringatannya lebih cenderung untuk wilayah terdekat atau Sulawesi itu sendiri. Dan juga bisa untuk titik pengulangan berikutnya. Sayangnya satu hal yang aku harus sampaikan ke kalian. Di sini hal baiknya adalah kita memang sedang diperingatkan untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Artinya memang kalau saya pikiran kenapa saya bilang baik, karena kalau orang tidak sayang tidak mungkin mengingatkan. Kalau orang tua kita tidak sayang sama kita tidak mungkin diingatkan. Karena kalau tahu-tahu udah jeblok, kalau tahu-tahu sudah meledak,
ini malah jadi sesuatu hal yang tidak tertolong, tapi artinya ada hal yang disampaikan di sini bisa tergenggam, bisa diperingatkan, berarti kita masih digendong, berarti kita masih disayang. Artinya menurut saya kita masih mendapatkan hal yang baik, masih yang keberuntungan kita masih ada. Meskipun pengulangannya kenaikannya hanya dikit, meskipun pengulangannya juga mungkin hanya 6,6, mungkin sekitar 6 atau bisa turun sedikit. Jadi intuisinya itu tidak akan jauh dari lokasi tersebut, teman-teman. Jadi sama dengan guncangan magnitudonya, ini juga akan tidak terlalu jauh. Ya, 6 lebih dikit, 6 turun dikit. Jadi gitu seperti itu. Cuman simbol atau lambangnya di sini ada 22 April 2025. 22042025. Simbol air melimpah. Air bah yang melimpah ini lumayan kuat yang saya saksikan. Jadi artinya kalau gempa susulan berikutnya bisa berpotensi tsunami, sekali lagi melalui bacaan angka saya melihat ada potensi pengulangan dengan skala yang lebih besar. Kalau tidak besar sekalipun ada potensi potensi tsunami di balik kejadian berikutnya. Karena di sini pengulangannya lumayan kuat ya. Jaraknya tidak akan terlalu jauh. Jadi mungkin kemarin sudah ada, hari ini mungkin masih ada. Mungkin ada pengulangannya hari ini. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh sehingga perlu kita jadikan bahan kehati-hatian. Kemudian tadi ada yang di 5,6 di Sukabumi, kemudian ada 3,5, 3,4, 2,7 dan seterusnya. Secara garis besar, secara global saya akan menyatukan beberapa angka magnitudo yang saya sebutkan di awal dan simbolnya. Aku juga nggak tahu kenapa sebagian besar yang aku baca di beberapa intuisi musibah sebelum-sebelumnya juga sama. Arahnya seperti halnya orang tua yang sedang mengingatkan anak yang lagi bandel. Seperti halnya orang tua yang sedang memperingatkan anaknya yang lagi nakal. Udah dicubit, udah digebuk, udah dimasukin penjara ini istilahnya. Nggak sembuh-sembuh juga nakalnya. Akhirnya tangan Tuhan yang berbicara. Simbolnya seakan-akan seperti itu. Tapi wujud sayang dari orang tua, wujud sayang alam Sulawesi kepada masyarakatnya. Makanya diperingatkan. Kalau sudah diperingatkan tidak juga, peringatan pertama diabaikan. Peringatan kedua Tuhan sudah mengingatkan. Peringatan kedua alam juga sudah mengingatkan. Kalau diperingatkan ternyata masih kekeh dan tidak mau berubah, ya mungkin akan ada tindakan besar yang dilakukan alam lebih membalas atau meluapkan emosinya. Artinya ini juga akan lumayan parah ya. Elemen terkuat di sini tanah dan air. Jadi masih perlu hati-hati dengan gempa-gempa berikutnya, gunung yang erupsi, kemudian juga terkait dengan gelombang tinggi atau tsunami. Di sini lumayan kuat ya intuisinya. Jadi aku harap ya mudah-mudahan selamat kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihadiahkan keselamatan sama Allah, dihindarkan dari hal-hal buruk, mau musibah mau apapun itu, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Dan semoga juga untuk teman-teman yang nonton video ini, khususnya untuk di wilayah Sulawesi, nanti bisa artinya mungkin bisa mengevaluasi ya, kali ya channel kecil nggak laku begini bisa berkontribusi mengingatkan masyarakat Sulawesi. Kan kita juga nggak tahu, tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Allah ya. Semoga manfaat yang aku sampaikan secara keseluruhan teman-teman. Kalau kita baca di angka 22 April 2025 sebetulnya arah ke bawah, ini potensi basah masih ada meskipun tidak kerep atau tidak jarang, tapi potensi air dengan datang tiba-tiba kemudian jadi air bah atau air besar ini juga masih jadi potensi. Sudah mulai panas yang luar biasa, sabar panasnya karena gunungnya lagi dipakai buat rapat ya teman-teman. Jadi mohon kemaklumannya, harapannya semoga sekali lagi dari seperti yang disampaikan yang sebelumnya, semoga ruatannya berhasil, semoga ruatannya diterima sama Allah, sehingga kita tidak kesulitan terkait dengan sandang dan juga pangan kita ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Mas Tulus bahas di kesempatan hari ini. Semoga suka dengan pembahasannya, mendapatkan info dari apa yang saya sampaikan. Suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Disclaimer juga, saya selalu menyampaikan bahwa saya nggak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan.
sampaikan. Dengan mau percaya silahkan, mau benci juga silahkan, mau suka juga nggak apa-apa ya. Saya terima segala macam bentuk respon di video ini. Sehat berkah buat kita semua ya. Kalau saya terkesan gurih saya minta maaf. Kalau saya terkesan sok-sok pinter ya ngapunten, saya nggak ada maksud di situ. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan di video ini ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin saat ini belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan nggih. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet dan cepat naik gaji, naik jabatan. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen tuh usaha, pengen tuh kendaraan. Amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang sedang mau jual aset, semoga segera terjual. Yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis nggih. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang saat ini sedang nonton video ini dan juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Apalagi yang mau dibahas silahkan DM ke Mas Tulus di Instagramnya Mas Tulus, boleh di bigtulus_official. Yang mau follow Facebooknya Mas Tulus juga boleh, silahkan ketik di pencarian Big Tulus Official tapi L-nya 2. Big Tulus pasti official tapi L-nya 2 Facebooknya ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk kita semua. Mas Tulus pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pangga sentuk-sentuk guys aku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.